Halo, perkenalkan nama saya Nurliana Nadia Safira. Saya mahasiswa KKN Undip tim 2 periode 2020. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris, Universitas Diponegoro. Dan pada kali ini saya akan memberi suatu edukasi dari program kerja saya, yaitu seputar tes TOEFL, edukasi tambahan seputar tes TOEFL untuk mahasiswa. Jadi pada kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu TOEFL, apa itu tujuannya dari TOEFL, dan seputar tes TOEFL, yaitu bagaimana cara kamu menghadapi tes TOEFL dan apa saja kesalahan yang sering kita lakukan atau bahkan aku juga sering melakukan yang kita lakukan ketika sedang tes TOEFL. Jadi habis ini aku akan menjelaskan di sesi berikutnya. Jadi, TOEFL atau kepanjangan dari Test of English as Foreign Language adalah tes yang uji kemampuan yang bertujuan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris orang-orang yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Contohnya seperti kita ini yang kita penutur asli bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita. Jadi, ini ditujukan untuk kita orang-orang selain orang Inggris dan orang Amerika yang mereka fasih berbahasa Inggris. Lalu yang diujikan dalam tes TOEFL ini ada 3 sesi, yaitu sesi pertama listening itu ada 50 soal. Yang kedua ada structure and written expression, itu biasanya tuh yang grammar tuh, terus ada yang grammar error yang suruh ngisi atau memilih kata yang salah. Yang 3 ada reading itu ada 50 soal. Oh iya, yang structure itu ada 40 soal. Jadi total semuanya itu adalah 140 soal. Lalu aku akan membahas step-step awal, langkah awal yang harus kamu lakukan sebelum kamu menguasai setiap materi yang ada di setiap 3 sesi ini. Yang pertama kali adalah kamu harus mengetahui dulu kamu kuat di soal mana dan kamu lemah di soal yang mana. Know your strengths and your weakness. Jadi kamu harus tahu dulu kamu kuat ngerjain kuatnya tuh ngerjain di soal yang mana. Misal kamu ada kuatnya bisa ngerjain di soal listening. Nah, itu kamu pertahankan di soal listening itu, dan kalau bisa, emang harus bisa tingkatkan skor di listening itu. Kalau kamu lemahnya di structure atau di reading, nah itu harus setidaknya bisa ditingkatkan lagi dengan cara banyakin latihan soal. Lalu ada langkah kedua yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, yaitu tahu kesalahan umum ketika mengerjakan soal TOEFL ini. Yang pertama untuk di sesi listening section. Jadi di listening section itu menurut aku sendiri itu section yang paling mudah, karena itu hanya mendengarkan saja dan tinggal kita biasain aja buat mendengarkan native speaker berbicara, atau bisa biasain untuk mendengarkan podcast seperti itu. Nah, jadi kesalahannya itu adalah kalian nggak tahu mana yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan. Soal TOEFL itu kan ada 50. Nah, dari 50 soal itu kalian tuh kayak nggak tahu mana yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan. Kalau dia sendiri pengalaman ngerjain TOEFL prediction itu bisa dikerjakan yang mudah dulu. Oh ya, buat yang belum tahu, jadi di listening section ini ada tiga part. Yang part pertama itu short conversation, percakapan pendek antara 2 orang. Yang kedua itu percakapan daily conversation juga, cuma lebih panjang percakapannya. Yang ketiga itu academic text. Jadi akan dibacakan suatu teks akademik atau teks deskriptif seperti itu, tapi dia lebih panjang teksnya. Jadi menurut aku lebih bisa dimaksimalin yang di part A ini, yang daily conversation, karena ini lumayan gampang. Itu juga teksnya pendek, conversationnya pendek, jadi lebih mudah untuk ditangkap lebih dulu. Jadi bisa dimaksimalkan di part A ini. Part B kalau bisa pokoknya harus fokus dengan apa yang dibicarakan oleh si pembicaranya itu. Lalu ada sedikit tips buat di listening part A daily conversation ini, yaitu
kan daily conversation itu ada dua pembicara A dan pembicara B. Nah, kalian itu coba langsung fokus ke soal. Nah, lihat soalnya seperti apa yang ditanyain, dan habis itu ketika langsung mendengarkan conversationnya itu langsung fokus ke pembicara kedua, karena kuncinya itu ada di speaker yang kedua. Jawabannya itu ada di speaker yang kedua, jadi diucapkan oleh si speaker keduanya itu. Jadi langsung aja fokus sama jawabannya itu, dan yaudah you will get the answer. Jadi trust me. Jadi intinya di listening section ini prioritasin dulu soal yang menurut kamu gampang. Kayak misal kalau menurut aku part yang paling gampang itu part A di listening section ini. Kedua di section structure. Structure ini seperti basic grammar ya, grammar dan lain-lainnya itu emang agak susah ya, karena dia materinya banyak banget. I know that. Itu banyak banget materinya, dan setidaknya kamu harus mengerti 5 key principle of grammar. Nah, nanti aku akan jelasin 5 principle of grammar ini di video selanjutnya. Aku akan sebut salah satunya adalah tentang subjek dan predikat. Itu gampang banget. Jadi setiap kata pasti ada subjek dan predikat. Itu jadi misal kalau di soal TOEFL nih, kalau di soal TOEFL itu pasti ada subjeknya tapi gak ada subjek tapi gak ada predikatnya. Jadi antara the existence and the agreement, antara keadaan si subjek dan predikatnya ini, atau agreement dari katanya ini, sah nggak sih kata-kata ini, bisa dipakai apa enggak, bisa diterima apa enggak sesuai grammarnya itu. Jadi setidaknya kalian tahu dulu subjek dan predikatnya itu ada apa enggak, dan itu sesuai enggak, cocok enggak dengan kaidah grammarnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu dalam reading section ini mungkin ada beberapa orang yang mengerjakan reading ini masih baca teks keseluruhannya itu. Jangan dibaca semuanya teksnya, itu it waste your time, itu buang waktumu. Jadi waktumu cuma beberapa menit tuh, cuma 50 menit, tapi kamu baca semua teksnya itu. Jangan baca teksnya lagi semuanya, jangan baca teks semuanya. Nah, mendingan lebih baik kalian ngerjain di reading ini, baca soalnya dulu, baru soalnya itu mintanya apa, pertanyaannya apa, baru cari di teksnya itu akan menghemat waktu. Jadi segitu dulu penjelasan aku tentang TOEFL hari ini. Jadi aku akan menjelaskan per section apa yang harus kita lakukan, tips and triknya pada video selanjutnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih atas waktunya telah menyempatkan menonton video ini. Semoga trik dan tips tadi bisa bermanfaat untuk kalian, dan bisa membuka titik terang untuk kalian agar bisa mendapatkan skor TOEFL yang sesuai skor target kalian, yaitu mungkin 450 atau 500 atau mungkin 400 mungkin juga ada. Jadi segitu dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.